من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan kembali baca kitab hadis, kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih dalam bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan untuk berbuat baik ini banyak sekali. Kita masuk di hadis ke-119 atau hadis yang ketiga dari bab ini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala as-salisu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu anitari wa wajadtu fi masawi'i amaliha al-mukhawata takunu fil masjid la tudfanu, rawahu Muslim. Qala Salih rahimahullah ta'ala, Sa'usaimin mengatakan Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam apa yang beliau nukil dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Uridat alayya yakni bulightu anha wa bujinat li, disampaikan kepadaku dan juga dijelaskan kepadaku, dan yang menjelaskan kepada Rasul adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dialah zat yang menghalalkan dan mengharamkan, demikian juga yang mewajibkan. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan, menampakkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang al-mahasin wal masawi, amal-amal yang baik dan amal-amal yang tidak baik dari amal perbuatan umat ini. Maka beliau mendapati di antara amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh umat ini yaitu al-adha yumatu anitorik. Adha ini maksudnya kotoran atau mungkin juga sesuatu yang mengganggu orang lewat di jalan yang disingkirkan dari jalan. Kotoran yang disingkirkan dari jalan, maka ini termasuk amal kebaikan. Berarti menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang yang lewat dari jalan ini apa? Suatu amal kebaikan. Al-adha ma yudi al-marrah. Al-adha maksudnya sesuatu yang mengganggu, bisa mengganggu atau menyakiti orang yang lewat di jalan itu. Min saukin wa a'wadin wa ahjarin wa zujajin wa arwasin wa ghairi dzalik. Baik itu berupa misalkan duri atau semacam paku atau kayu yang mengganggu, atau batu, kaca, mungkin kaca yang pecah, atau kotoran dan yang semisalnya. Intinya ketika sesuatu itu bisa mengganggu orang yang lewat, maka menyingkirkan hal itu dari jalan itu min mahasinil amal, termasuk amal kebaikan. Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskan bahwasanya meminggirkan yakni al-adha aditorik. Al-adha sesuatu yang mengganggu orang yang lewat, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang lewat dari jalan, itu adalah sedekah. Dan itu min mahasinil amal, termasuk amal-amal kebaikan.
dan di situ terdapat pahala sedekah. Nabi SAW menjelaskan, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Bid'un itu dalam bahasa Arab sesuatu yang digunakan menyebutkan 3 sampai 9. Maka iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thoriq. Dan yang paling rendah cabang iman, yang paling rendah imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan duri dari jalan, menyingkirkan kotoran atau menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu orang yang lewat ini dari jalan. Maka ini termasuk cabang iman yang paling rendah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Malu berbuat maksiat, malu berbuat dosa, ini cabang dari iman. Maka apabila Anda mendapati di jalan sesuatu yang atau kotoran atau batu besar atau paku atau sesuatu mengganggu orang, lalu Anda singkirkan, Anda ambil, Anda pinggirkan supaya tidak mengenai orang, maka sesungguhnya itu min mahasini amalika, termasuk amal kebaikan Anda, amal baik bagi Anda. Wa huwa shadaqatun laka, dan itu merupakan sedekah bagi Anda. Wa huwa min hisalil iman, dan itu termasuk sifat-sifat keimanan. Wa su'abil iman, dan termasuk cabang-cabang keimanan. Artinya kalau orang peduli dengan semacam itu berarti orang itu punya iman. Kan sederhana. Bahkan kadang-kadang bisa jadi amal-amal semacam itu ikhlas orang melakukan itu, memang nggak ada yang melihat, dia pas jalan, ada paku, udah ambil, singkirkan, ada kaca pecah, ambil. Nah, ini termasuk jadi amal kebaikan. Berarti orang ini punya iman, mengimani bahwa ini ada pahalanya. Nanti di hari kiamat akan ada nilai pahalanya. Maka ini orang-orang yang beriman semacam itu. Qala Sa'id rahimahullah, wa idza kana hadza minal mahasin wa minas shadaqat fa inna wa'al adha fi tariqil muslimin min masawil a'mal. Sebaliknya, apabila hal ini menyingkirkan kotoran, batu, paku dan semisalnya, ini dari jalan itu termasuk amal kebaikan dan termasuk sedekah, maka sesungguhnya meletakkan, kebalikannya sekarang, meletakkan sesuatu yang bisa mengganggu orang, meletakkan adza, duri, paku, kotoran dan semisalnya di tengah jalan yang dilewati oleh kaum muslimin, itu termasuk min masawiil amal, termasuk amal yang tidak baik, termasuk amal yang jelek. Maka ini harus diperhatikan. Jangan sampai membuat sesuatu di jalan yang bisa mengganggu orang. Kayak ini hendaknya ini diperhatikan hal semacam ini. Fahamlah disebutkan. Maka mereka orang-orang yang melemparkan atau membuang kusur. Kusur itu semacam kulit sesuatu ya, kulit sampah, misal di jalan, di pasar, bil aswaq, di pasar, dan juga di jalan yang dilalui oleh manusia, maka tidak diragukan lagi bahwasanya mereka itu apabila mereka mengganggu kaum muslimin, menyakiti kaum muslimin yang lewat di jalan itu, maka fa innahu ma'zurun, maka mereka bisa mendapat dosa, bisa mendapatkan dosa. Qala Allah Ta'ala walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina.
Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa sesuatu atau bukan karena sesuatu yang mereka perbuat, maka sungguh mereka orang-orang tersebut yang mengganggu orang-orang mukmin atau mukminah tersebut, berarti faqad ihtamalu buhtanan wa isma mubina, dia telah melakukan atau membawa sesuatu dosa yang besar yang nyata, dia telah melakukan perbuatan dosa. Para ulama mengatakan walau zalaqa bil hayawan, seandainya karena sebab itu ada binatang atau manusia yang terpeleset, kemudian fankasar, mungkin ada yang rusak, patah tulangnya dan semisalnya, fa'alaman wadu'ahu dimanuhu, maka orang yang meletakkan sesuatu tersebut itu yang menanggung, ya kan? Yaitu bisa menanggung dibayar dia atau di bawah itu. Idza kana la yatahammalu dia, jika dia tidak bisa bayar dia. Yang penting bahwasanya hal ini termasuk perbuatan menyakiti kaum muslimin. Beliau sebutkan, wa min dzalika aidan ma yaf'aluhu ba'dun nas min iraqatil miyah wil aswa fatu'din nas. Termasuk hal itu juga adalah apa yang dilakukan oleh sebagian manusia, yaitu membuang air atau mengalirkan air di pasar atau mungkin di jalan, ya. Lalu air itu mengganggu orang, mengenai orang dan semisalnya. Farubbama tamurru sayyarat min indiha fatufsidu alal insani siyabahu wa rubbama yakunu biha fasadun la sakalil asl la asfala la li'anal asfalta kullama ata alaihi al-ma'u wa takarraru fa innahu yadubu wa yabsud. Maksudnya begini, wa rubbama, terkadang termasuk di sini misalkan orang membuang air, apalagi air dari rumahnya dibuang, ternyata air itu dipasang paralel mengalirnya ke jalan, menggenanglah di jalan itu, kemudian dilewati oleh mobil-mobil, akhirnya dia bisa cerewet mengenai pakaian orang yang lain, misalkan perceraian atau apa, ya, mengenai itu pakaian orang yang lewat, ada mobil lewat situ, kemudian mobilnya kan gak ngerti mobilnya lewat mengenai genangan air. Nah, genangan air ditimbulkan oleh orang yang membuang air dari rumahnya ke situ, tergenang, kemudian kenai pakaian orang itu. Maka ini bisa mengganggu orang dan bisa menyebabkan dosa dia semacam itu. Jadi hal-hal semacam ini kelihatan sepele, maka perhatikan sekarang. Anda buang sampah, buang masuk aliran air, apalagi misal air itu dari air WC atau air kamar mandi, larinya kemana? Ke jalan atau ke rumah orang, atau mengenai mengganggu orang yang lewat. Maka hati-hati, perhatikan. Yang jangan sampai yang penting kan rumahku bersih, yang penting kan udah aman gitu kan. Nggak tahu lah, kan itu airnya ngalir sendiri airnya misalkan. Nah ini ukuran iman. Jadi sebagaimana orang menyingkirkan duri, sesuatu yang mengganggu orang dari jalan ini berpahala, demikian juga ketika orang memberikan sesuatu ke jalan yang akhirnya itu mengganggu orang yang lewat, maka ini pun bisa mendapat dosa. Beliau sebutkan sampai yang penting bahwasanya sangat disesalkan kita umat muslim terkadang tidak peduli dengan perkara-perkara semacam ini. Nggak peduli, dianggap remeh, nggak peduli. Wa kana laisai, seakan-akan itu nggak masalah, nggak ada dosa, nggak salah, malah nggak merasa bersalah, hal semacam itu. Sehingga apa? Orang kadang membuang kotorannya di jalan atau di pasar atau dan semisalnya,
dan tidak mau memberikan perhatian semacam itu, bahkan terkadang misalkan pecahan kaca dia buang di jalan dilewati orang, atau mungkin di pasar, dikatakan pasar banyak orang lewat, semacam itu, dan dia tidak memperhatikan hal masalah itu, tidak memberikan perhatian serius terhadap masalah itu, cuek aja. Atau mungkin juga dahan kayu ranting yang berduri dilemparkan di situ, dia pun tidak peduli dengan masalah itu. Atau semacam juga bebatuan dia letakkan dan bisa mengganggu orang, maka yang penting disunahkan, yustahabbu lana, disunahkan bagi kita, dianjurkan bagi kita, ketika kita melihat sesuatu yang bisa mengganggu manusia yang lainnya, kita singkirkan dari jalan, pinggirkan. Anda berjalan ke masjid, di tengah jalan ada paku ini bisa mengenai kaki atau mengenai ban motor, nanti bisa bocor, singkirkan. Allah tahu, walaupun nggak ada orang tahu, nggak diumumkan, barangkali hal semacam itu justru ketika kita lakukan itu ikhlas hanya karena Allah, kita yakin telah mendapatkan hadis ini, menyingkirkan duri dari jalan ada pahalanya, ambil, jangan dibalik. Misalkan orang kena duri, orang yang berjalan di belakangnya, biar aja aku yang kena, nanti ya jalan dia ya sama saja lah, misalkan, jangan. Ada saja yang cukup yang kena, yang lain enggak, singkirkan habis itu, pahalanya besar. Ini kenapa? Karena hal itu adalah sedekah dan itu min mahasinil amal, termasuk amal-amal kebaikan. Jadi mudah sekali amal kebaikan. Wa wajadtu, Nabi bersabda, wa wajadtu fi masawi amaliha al-mukha'ata takunu bil masjid la tudfanu. Nukha'ah yaitu nukhomah, yaitu semacam dahak atau semacam itu yang keluar dari dalam manusia, ludah atau dahak lah ya, kemudian ada di masjid dan tidak ditimbun dengan tanah. Perhatikan di sini, jangan salah paham. Kenapa bukan tidak ditutup dengan tanah? Li'annal masjid, karena masjid di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu alasnya adalah kerikil kecil. Dan adapun semacam nukhomah atau dahak semacam tadi itu tudfanu fiturab, yaitu hendaknya dikubur di dalam tanah, diulek tanah lah, biar tidak mengenai orang, kan menjijikkan semacam itu. Ini maksudnya nggak mengenai orang. Adapun kita sekarang ini di masjid tidak ada tanah, maka apabila terdapat atau didapati semacam itu dahak atau mungkin ingus atau semisalnya, maka dihilangkan, diusap dengan tisu atau mungkin kain atau tisu dan semisalnya hingga hilang. Wa'lam, dan ketahuilah bahwasanya berdahak di masjid itu haram, tidak boleh. Barang siapa yang berdahak di masjid, berdahak maksudnya dikeluarkan di situ di masjid, maka ini berarti bisa berdosa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-fusaku fil masjid khoti'ah, meludah di masjid itu adalah suatu kesalahan. Maka Nabi SAW menetapkan di situ bahwa meludah itu di masjid, di dalam masjid itu adalah khoti'ah, kesalahan, dan penghapusnya adalah di dafnuha maksudnya dikubur dengan tanah. Ya, maksudnya apabila orang itu melakukan hal itu, maka dan dia ingin bertaubat, maka hendaklah dia
yaitu menghilangkan hal itu. Kalau di masa kita ya berarti usaplah, segera dibuang, diusap dengan dihilangkan dengan semacam kain atau tisu dan semisalnya hingga itu tidak ada. Apabila semacam dahak itu aja termasuk dilarang di dalam masjid, bagaimana dengan yang lebih besar dari itu, kotoran dan semisalnya. Yang hal itu dan semacam itu bisa mengganggu orang-orang yang ada di masjid atau lebih dari itu. Disebutkan sini, misal termasuk hal itu adalah sebagian orang misalkan membawa semacam tisu, kemudian dia berdahak di tisu itu, kemudian di situ dibuang di pojok masjid atau di pinggir masjid, atau dimasukkan di bawah karpet misalkan. Tapi karpet ini dilem, ini nggak bisa ini. Misalkan semacam itu, maka tentu orang akan jijik melihat hal semacam itu. Bagaimana kalau itu berada di sebuah rumah, di antara rumah-rumah Allah? Maka ketika terpaksa orang itu bersin atau keluar ingus atau berdahak, kemudian misalkan di sapu tangan atau di tisu, maka habis itu di mana diletakkan? Di kantong, disapu, masukkan ke saku Anda hingga nanti bisa keluar. Begitu keluar, sampah masukkan di tempat yang telah disiapkan untuk itu, sampah, sehingga tidak mengganggu seorang pun. Wallahu a'lam. Dari sini sebutkan berarti contohnya masjid juga. Anda menghilangkan kotoran, mengambil kotoran di masjid, kemarin Anda sampaikan, maka ini pahalanya besar. Walaupun itu kecil sekali, mungkin hanya semacam satu beras atau satu telah bata, kotoran yang ada di bata itu diambil, itu pahalanya besar. Bagaimana dengan lebih dari itu? Dan jangan misal orang kadang, siapa sih ini penjaga pembersih, tukang bersih masjid ini gimana nih, kotor masjid nih, ya udah kan Anda sudah ada petugasnya ini. Nah, daripada marah-marah begitu, ini kan waduh, alhamdulillah saya diberi kesempatan dapat pahala. Orang timbangannya marah-marah. Ini berarti sampai masih diberi kesempatan, pahalanya nggak diambil, dia semuanya ambil. Masya Allah, enak sekali kalau menghadapi semacam itu. Ini kok ya sampai kalau ada orang begitu ya, sebenarnya itu memberikan kesempatan, memberi pahala, Anda ya segera ambil, banyak ambil, sapu, walaupun bukan asal ini bukan pegawainya, ini kesempatan, ini masjid. Maka siapa yang memuliakan rumah Allah, membersihkan ini, Allah akan muliakan. Indah sekali kan? Demikian juga misal orang itu memang petugasnya, maka niatnya pertama kali niatnya apa? Bukan karena digaji ya, maksudnya gak ada ya. Tapi bismillah, niat untuk menjaga ini rumah Allah, kebersihan rumah Allah. Maka ini supaya itu yang utama, supaya dapat banyak pahala. Hadis berikutnya, hadis yang ke 120. Arabi anhu anna nasan qalu ya Rasulullah dhahaba anu tusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi buduli amalihim qala wa laysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi inna bi kulli tasbihatin shadaqah wa bi kulli takbiratin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu biha ajrun qala ara'aitum law wada'aha bi haramin akana 'alaihi biha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim.
Ad-dusur bisa'i al-musallasati al-awwal maknanya, wahiduha dasrun. Nah, ini dari hadis yang keempat. Kita baca matanya dulu ya. Bahwasanya orang-orang manusia mengatakan, ya Rasulullah, ahlu dusur orang yang kaya, orang yang berharta telah memborong pahala. Jadi membawa apa? Pahala, memborong pahala yang banyak, diborong mereka. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa, mereka bersedekah dan mereka bisa bersedekah dengan harta mereka. Kami gak punya harta, gak bisa bersedekah, berarti pahala mereka lebih banyak. Maka Nabi mengatakan, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa Anda sedekahkan? Anda pun bisa melakukan sedekah. Sesungguhnya dengan setiap ucapan tasbih itu sedekah, yaitu subhanallah, satu ini sedekah, dua berarti dua. Setiap takbir, ucapan takbir Allahu Akbar, sedekah. Setiap tahmidah, setiap ucapan sekali ucapan alhamdulillah itu sedekah. Setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah itu sedekah. Amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah. Dan di dalam ketika salah satu di antara kalian ini mendatangi istrinya, itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah. Maka qalu, mereka bertanya, Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita ketika melampiaskan syahwatnya kemudian dia mendapat pahala? Sudah melampiaskan syahwatnya kok dia masa bisa mendapat pahala? Qala, Nabi menjawab, bagaimana menurut kamu seandainya dia melampiaskan syahwatnya itu di dalam hal yang haram, berzina dengan orang yang tidak, wanita yang tidak halal, apakah ia mendapat dosa? Tentu jawabannya iya. Maka demikian pula jika dia letakkan fil halal, di tempat yang halal, yaitu pada istrinya, maka kana lahu ajrun, ia pun mendapatkan pahala. Rawahu Muslim. Di sini riwayat Muslim. Penjelasan dari sini, qala syarih rahimahullah taala, al-mu'allif rahimahullah taala telah mengatakan di dalam apa yang beliau nukil dari Abu Dzar radhiyallahu anhu tadi, bahwasanya orang-orang itu mengatakan, wahai Rasulullah, ahlu dusur ini telah pergi dengan membawa pahala, yakni maksudnya mereka membawa pahala yang banyak secara khusus untuk mereka ambil dari kami, bahasanya begitu. Ahlu dusur tadi ahlul awal, orang-orang mempunyai harta yang banyak. Ya, tadi itu mereka mengatakan mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, mereka bersedekah dengan harta mereka, sementara kami dan mereka sama di dalam sholat puasa, akan tetapi mereka melebihi kami, yaitu dengan sedekah, dengan harta mereka, yaitu dengan harta yang diberikan oleh Allah kepada mereka dari kelebihan harta mereka. Sementara kami tidak bisa bersedekah karena nggak punya harta. Maka ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis juga, hadis yang lain tentang orang-orang muhajirin yang fakir. Mereka mengatakan wa qalu wa yutikuna wa la nutiku. Mereka bisa membebaskan budak, kami tidak bisa. Maka fandur ilal himami al-aliyah minas sahabat radhiyallahu, maka perhatikan semangat yang tinggi untuk beramal baik ya dari para sahabat radhiyallahu anhu, yaitu mereka iri. Iri maksudnya, iri bukan iri maksudnya ini namanya ghibthah. Iri bukan berarti benci kepada saudara mereka bisa melakukan kebaikan. Mereka iri kepingin juga bisa melakukan semacam itu. Ya, ghibthah, kepingin seperti saudaranya, yaitu yang bisa makan dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka berupa harta, sehingga mereka bisa menyedekahkan harta mereka.
bisa membebaskan budak dengan harta mereka. Laisu yaqulun indahu fudulul amwalin yarkabuna biha al-maraqib al-fakhmah wa yaskununa al-qusul al-musayyadah. Jadi mereka tidak mengatakan oh mereka punya harta yang banyak, mereka bisa naik kendaraan yang mewah, bisa menempati punya rumah-rumah yang tingkat yang bagus, bisa menggunakan pakaian yang indah-indah. Bukan itu yang mereka katakan. Hal itu kenapa? Li'annahum qaumun yuriduna ma huwa khairun wa abqa. Karena mereka para sahabat itu adalah suatu kaum yang menginginkan sesuatu yang lebih baik dan lebih kekal. Para sahabat ketika punya harta yang mereka gunakan untuk infak, untuk sedekah, untuk bantu orang, untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Kenapa? Mereka menginginkan sesuatu yang khairun wa abqa, yaitu akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wa wal akhirah, yaitu akhirat. Mereka menginginkan sesuatu lebih baik dan lebih kekal, yaitu apa? Akhirat. Qala Allah azza wa jalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ini sering kita dengar di hari Jumat ya, di dalam surat Al-A'la. Akan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu atau yang akhir itu lebih baik bagimu daripada yang pertama. Akhirat lebih baik daripada dunia. Maka di sini mereka mengadu kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Pengaduan iri supaya mereka juga ingin bisa berbuat kayak saudara-saudara mereka yang kaya. Bukan hasad, berarti kan? Bukan hasad. Kalau hasad nggak boleh. Maka Nabi mengatakan tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal, yaitu apa? Seorang yang diberi ilmu dan bisa mengamalkan ilmunya, seorang diberi harta dan dia bisa menggunakan hartanya di jalan Allah. Ya ghibthah, namanya ghibthah. Ghibthah itu aku kepingin kayak dia, saya kepingin seperti dia. Kalau hasad beda. Kalau hasad itu nggak boleh hasad. Hakikat hasad apa sih? Tidak senang ketika saudaranya mendapat kebaikan. Lebih dari itu ingin kebaikan, kenikmatan yang ada pada saudaranya hilang. Apalagi ingin didoakan celaka lagi misalnya. Tapi hasad. Ini tidak boleh hasad. Ini. Tapi mereka kepingin bisa berbuat seperti mereka bisa mendapat pahala. Ini bukan mengadu karena hasad atau mengeluh tidak menerima takdir Allah. Ini bukan bentuk protes kepada Allah Ta'ala. Ingat, bukan bentuk protes. Kenapa sih aku kok ditakdirkan begini sehingga aku? Bukan itu. Walakin yatlubuna fadlan yatamayyazuna bihi amman aghnahumullah. Akan tetapi mereka menginginkan keutamaan. Keutamaan yang yatamayyazun bihi amman aghnahumullah wa tasaddaqu bi buduli amwalihim. Keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang yang diberikan harta oleh Allah sehingga mereka bisa bersedekah dengan hartanya. Nah ini. Maka Nabi SAW bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bi. Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk bersedekah? Yaitu apa? Kamu tidak bisa bersedekah dengan harta, maka di sana ada sedekah dengan amal-amal soleh. Dengan amal-amal soleh. Nabi mengatakan tadi, inna bikulli tasbihatin sedekah, sesungguhnya dengan setiap ucapan tasbih itu sedekah, setiap ucapan takbir itu sedekah, setiap ucapan tahmid sedekah, setiap tahlil ucapan tahlil sedekah, amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh orang berbuat baik sedekah, mencegah orang berbuat mungkar sedekah. Dan telah disebutkan di hadis-hadis yang sebelumnya.
Adapun sabda Nabi SAW, amar ma'ruf, memerintahkan yang baik, menyuruh yang baik, mengajak yang baik itu sedekah, dan mencegah dari yang mungkar itu sedekah. Hal ini karena sesungguhnya amar ma'ruf, memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar, min afdhalis sedekah, termasuk sedekah yang paling utama. Karena li'anna hadha huwa alladhi faddalallahu bihi hadhihi ummah ala ghairiha. Karena inilah yang Allah melebihkan umat ini dibanding yang lain, dibanding umat yang lain. Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Akan tetapi untuk diketahui amar ma'ruf nahi mungkar itu butuh syarat-syarat. Itu ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, hendaknya orang yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar itu mengetahui hukum syariat. Jika dia jahil, tidak mengetahui hukum syariat, maka tidak boleh dia berbicara, tidak boleh ngomong. Karena orang yang memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar, dia memerintahkan sesuatu yang diyakini oleh manusia bahwasanya sesuatu yang diperintahkan itu adalah syariat Allah. Sementara dia tidak boleh berbicara tentang syariat Allah dengan sesuatu yang tidak dia ketahui, karena Allah mengharamkan hal itu dengan nas Quran. Qala ta'ala, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku telah mengharamkan al-fawahish, perbuatan fahisah, perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, dan juga mengharamkan perbuatan dosa dan tindakan melampaui batas bighairil haqq, dengan cara enggak benar, dan yaitu wa antusyriku billah, dan Allah mengharamkan kalian berbuat syirik kepada Allah, malam yunzil bihi sultana wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah mengharamkan kalian berbicara atas Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Dan termasuk di antara kemungkaran, perkara yang mungkar adalah seseorang berbicara tentang sesuatu, dia mengatakan bahwasanya itu adalah baik. Si A ngomong misalkan sesuatu ini baik, menurut baik, sementara sebetulnya dia tidak tahu bahwasanya itu adalah baik. Atau dia mengatakan suatu kemungkaran, mungkar, sementara dia tidak tahu kalau itu adalah mungkar. Maka mengetahui baik dan mungkar itu ukurannya syariat, bukan prasangka anggapan seseorang. Menurut aku kayak ini baik deh ini. Nah, menurut Allah baik apa enggak? Syariatnya menurut syariat ini baik apa enggak? Jadi baik dan tidak baik ini ukurannya adalah syariat. Syarat kedua, ayakuna aliman bi anal mukhatabah qatarul ma'mura au fa'ala mahdur. Syarat amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah hendaknya dia mengetahui bahwasanya yang diajak bicara itu dia telah meninggalkan yang diperintah atau mengerjakan yang dilarang. Apabila dia tidak tahu, maka tidak boleh baginya untuk melakukan hal itu, karena ketika itu berarti dia telah mengikuti sesuatu yang tidak dia ketahui ilmunya.
Qala ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Contohnya misalkan dibuat contoh, sebagian orang misalkan didapati orang-orang yang semangat yang tinggi, semangat untuk beramal ma'ruf nahi munkar, dia segera mengingkari sesuatu tanpa mengetahui keadaan orang yang diingkari atau orang ditegur. Misal dia mendapati seseorang laki-laki bersama seorang wanita di pasar, lalu laki-laki ini fayatakallamu bidzalika marujul, atau misalkan orang itu langsung menegur. Dia mengetahui seseorang laki-laki bersama wanita di pasar, lalu laki-laki langsung menegur orang tersebut karena semangatnya. Kenapa kamu berjalan dengan wanita? Padahal dia tidak tahu bahwasanya itu adalah masih mahramnya. Maka ini adalah kesalahan yang besar. Ini contohnya saja. Maka apabila Anda di dalam keraguan, maka bertanyalah dulu sebelum berbicara. Adapun jika di sana tidak ada qarina yang mengharuskan keraguan tentang keadaan laki-laki tersebut, maka fala tatakallam, enggak usah ngomong, baik diam. Betapa banyak orang-orang yang mungkin menemani istrinya atau mungkin masih mahramnya ini mengantarkan ke pasar. Contohnya, maka perhatikan di sini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi bermuamalah dengan orang di dalam masalah-masalah semacam ini. Ini sampai di sini dulu. Intinya di sini amal ma'ruf nahi munkar termasuk juga amal ibadah, amal kebaikan, termasuk takwa. Tetapi khusus terkait amal ma'ruf nahi munkar ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ada syarat-syarat. Insyaallah nanti pada berikutnya kita akan sebutkan kenapa ini penting. Karena bisa jadi jangan sampai orang itu mencegah seseorang dari kemungkaran, tapi justru orang itu jatuh kepada kemungkaran yang lebih besar. Makanya tidak boleh. Ini kok itu nanti akan kita sebutkan. Jadi orang itu melakukan kemungkaran kemudian dikat, nggak boleh. Tapi justru orang itu melakukan kemungkaran yang lebih besar. Maka ini tidak boleh mengingkari suatu kemungkaran, dan kemungkaran justru dia berpindah kepada kemungkaran yang lebih besar. Maka ini tidak boleh. Dan mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan. Dan tadi intinya di sini banyak kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan, maka lakukan. Maka jangan meremehkan amal kebaikan sekecil apapun, karena kita yakin sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan pasti ada nilai pahala di sisi Allah. Sebaliknya, jangan pula meremehkan amal-amal dosa dan kesalahan. Sekecil apapun amal dosa yang dilakukan, itu pun ada hukumannya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.